Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sehat. Nah, kembali lagi di pembelajaran matematika. Nah, masih dengan saya, Bu Hermi Laila, dan kali ini kita masuk ke materi bab 3 ya. Oke, melanjutkan dari yang kemarin tentang program linear. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi kuadrat. Nah, adapun materi ini juga dulu sudah pernah diulas sewaktu SMP kelas 8. Jadi di sini kita tinggal memperdalam lagi. Oke, jadi nanti akan kita pelajari di sini tentang menentukan koefisiensi persamaan kuadrat, kemudian menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat, menyusun persamaan kuadrat yang akarnya telah diketahui, kemudian fungsi kuadrat dan membuat grafiknya, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan bentuk kuadrat, dan yang terakhir adalah merancang model matematika yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan saja. Nah, yang pertama, menentukan koefisiensi persamaan kuadrat. Oke, nah, bentuk umum persamaan kuadrat itu tidak lain adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Oke ya, bentuknya selalu seperti ini. Nah, di mana x kuadratnya itu di depan, kemudian diikuti dengan x, dan yang terakhir di sini tidak ada x-nya atau hanya berupa angka saja, kemudian sama dengan 0. Ingat, di sebelah ruas kanan itu harus 0. Dengan a, b, dan c itu adalah bilangan real. Oke, dan A itu tidak boleh 0. Jadi apabila si A-nya 0 gitu. Nah, ini kan namanya persamaan kuadrat. Nah, dan kuadratnya itu kan hanya di A ya, di sini ya. Nah, otomatis kalau misalkan A-nya 0, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi kan hanya BX plus C. Nah, itu nanti jadi persamaan linear aja, bukan persamaan kuadrat gitu. Jadi kalau persamaan kuadrat pasti ada kuadratnya. Itu kuncinya. Nah, kemudian A itu kita sebut dengan koefisien X kuadrat. Nah, tahu maksudnya A itu adalah suatu angka yang melekat pada X kuadrat. Ingat-ingat ya, A itu yang melekat pada X kuadrat. Kemudian untuk B itu adalah yang melekat pada X. Ingat, hanya melekat pada X aja gitu. Nah, B koefisien X. Dan C itu dia yang tidak ada X-nya gitu. Jadi hanya berupa angka aja. Nah, ini kita sebut dengan konstanta. Contoh nih. Nah, tentukan koefisien persamaan kuadrat dari ini, keempat persamaan ini. Oke, yang pertama. Yang pertama itu ada 6x kuadrat dikurangi 7x plus 10 sama dengan 0. Nah, di sini sudah jelas ya, bentuknya sudah sesuai dengan bentuk umum. Nah, karena bentuknya sudah sesuai dengan bentuk umum, maka tinggal kita cari saja ini. Nah, siapa A-nya? Ya, A-nya jelas yang melekat pada X kuadrat, yaitu si 6. B-nya, nah B-nya yang melekat pada X, yaitu si min 7. Ingat ya, tanda di depan angka itu adalah miliknya si angka tersebut. Nah, kita lihat di sini bahwa 7-nya itu di sini depannya negatif. Berarti B-nya adalah negatif 7, bukan hanya 7-nya saja. Oke, bisa dipahami ya. Lalu C-nya di sini 10. Di sini yang tidak memiliki X hanya si 10 saja, berarti C-nya adalah 10. Oke, kemudian yang B, di sini ada 5X dikurangi X kuadrat sama dengan 0. Nah, berarti A-nya adalah, ingat A itu yang berada pada X kuadrat. Nah, berarti di sini A-nya adalah negatif 1. Kok negatif 1? Padahal kan di situ tidak ada angkanya. Mungkin kalian akan bertanya seperti itu. Iya. Perlu kita ketahui bahwa suatu angka yang suatu variabel yang tidak memiliki angka, itu sebenarnya angkanya adalah 1. Gitu. Jadi tidak ditulis. Kenapa? Karena kan ini berupa perkalian ya. Dan ketika angka 1 itu mau dikalikan berapapun, hasilnya kan tetap angka 1 gitu. Jadi ya mau kita tulis angka 1 ataupun enggak, ya dia tetap aja X kuadrat. Gitu. Sehingga di sini A-nya adalah min 1. Kemudian B-nya, nah B-nya yang melekat pada X siapa? Yaitu si 5.
Nah, kemudian C-nya, nah di sini kok nggak ada ya yang berupa angka saja. Ya udah, berarti C-nya adalah 0 gitu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan di sini pun tidak ada yang melekat pada X gitu. Jadi si X-nya tuh nggak ada, ya berarti B-nya 0. Gitu, simpel aja. Kemudian yang C, di sini ada X min 4 sama dengan 2 per X. Nah, lihat. Kok bentuknya seperti ini, si X kuadratnya nggak ada. Gitu. Nah, kita lihat dulu di sini. Di sini itu ada angka yang berupa pecahan. Gitu. Nah, padahal ini sangat jauh dari si bentuk umum gitu kan. Nah, maka kita harus membuat si persamaan ini menjadi bentuk umum. Oke, nah kita hilangkan si penyebutnya. Nah, caranya gimana? 2 per X, supaya X-nya hilang, otomatis kan si angka ini ya, itu harus kita kalikan dengan X. Kenapa seperti itu? Karena Karena ketika 2 per X, ya, ini kita kalikan dengan X. Nah, maka kan otomatis di sini kita bisa coret. Seret, seret. Nah, sehingga di sini tinggal angka 2 saja kan. Oke. Jadi dari sini ini kita semua kalikan dengan X. Nah, kalau dikalikan dengan X, maka semua variabel-variabel ini semuanya kita kalikan X. Oke. Ya, X dikalikan X, berarti jadi X kuadrat. Oke, 4 dikalikan X, berarti jadi 4X. Nah, yang 2 per X kali X, berarti jadi 2. Nah, kalau udah seperti ini, nah seperti bentuk umumnya ya, berarti kita boyong si 2 ini ke ruas kiri. Kenapa? Karena di ruas kanan dia harus 0. Oke, berarti kalau udah seperti ini, oke, sehingga dari sini si 2-nya tadi kita pindah ke ruas kiri, jadi dia nilainya dari positif, berarti jadi negatif ya, negatif 2 gitu. Sehingga nilai A-nya di sini adalah, ya seperti yang sudah tadi saya jelaskan, tidak ada angkanya, berarti dia nilainya dianggap 1. Kemudian yang B, di sini ada negatif 4X, nah berarti nilai B-nya adalah negatif 4. Kemudian yang C, C-nya di sini negatif 2, ya seperti ini. Nah, kemudian contoh yang D. Di sini ada PX kuadrat min 3PX dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, dari sini, kok di sini hanya berupa huruf semua gitu, tidak ada angkanya gitu. Nah, kan yang dimaksud variabelnya di sini adalah hanya si X kuadrat saja gitu. Nah, maka apapun si huruf di depan si X kuadrat itu merupakan si nilai A. Gitu. Nah, jadi di sini ketika ada PX kuadrat, maka nilai A-nya adalah si P. Kemudian untuk nilai B-nya, nah di sini ada min 3PX. Ingat di sini yang jadi bentuk bakunya hanya si X saja kan. Nah, maka si min 3P itu merupakan si nilai B. Kemudian C-nya, nah C-nya itu hanya si angka saja. Nah, kebetulan di sini adalah si min 6, maka C-nya adalah min 6. Oh iya, satu lagi. Seperti yang contoh C gitu ya. Bagaimana kalau misalkan yang di sini itu yang pecahannya itu bukan 2 per X gitu. Misalkan adalah 2 per 3 gitu. Nah, terus bagaimana cara kita? Nah, kalau misalkan pecahnya 2 per 3, nah jadi intinya itu kita kalikan dengan si penyebutnya itu gitu. Kalau 2 per 3, maka semuanya yang ada di sini itu kita kalikan dengan si 3. Terus kalau misalkan ada 2 pecahan gitu, misalkan di sini ada X per 2, yang di sini ada 2 per 3, lalu bagaimana gitu? Kita kalikan dengan X atau kita kalikan dengan 3? Nah, kalau misalkan di sini X, oke. Kalau misalkan pecahannya bentuknya adalah, astaga.
Oke. Misalkan bentuknya adalah 2/X. Nah, ditambah 5X sama dengan 2/3 gitu ya. Nah, kalau misalkan seperti ini gitu. Nah, kalau seperti ini itu yang jelas kalian kalikan dengan yang bisa membagi X dan bisa dibagi dengan 3. Nah, berapakah angka itu? Oke. Berarti jelas di sini dikalikan dengan 3X gitu. Kenapa? Karena ketika 2/3 ini kita kalikan dengan 3X, ya, ini dicoret berarti dia hasilnya adalah 2X. Lalu ketika si 2/X kita kalikan dengan 3X, maka yang terjadi adalah 2 kali 3, 6. Gitu. Jadi mereka semua akan jadi bilangan bulat. Oke, bisa dipahami ya yang di sini ya. Oke, insya Allah bisa. Oke, lanjut sekarang untuk yang sebelah sini. Nah, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, oke ya, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 0. Nah, untuk memfaktorkan itu mudah saja ya. Nah, namun tidak semua persamaan kuadrat ini bisa kita selesaikan dengan cara memfaktorkan. Nah, nanti kita akan mempelajari juga dengan menggunakan rumus ABC. Jadi selain menggunakan faktor, kalau kita cari faktornya tidak ketemu, kalian bisa beralih dengan menggunakan rumus ABC. Oke, pertama kita akan bahas dulu dengan cara memfaktorkan. Mungkin beberapa di antara kalian masih ada yang ingat gitu ya, tapi saya hanya mereview sedikit saja. Nah, ketika nanti ada 2, ketika dia X-nya, ketika si A-nya itu 1 dan ketika si A-nya itu tidak 1. Nah, untuk si A-nya 1 gitu, ketika A-nya 1, maka untuk memfaktorkan, kalian silahkan cari 2 angka ya. Apabila dijumlahkan itu dapatnya B, dan kalau dikalikan itu dapatnya C. Nah, dalam konteks ini si B-nya kan min 5. Jadi kalian cari 2 angka apabila dijumlahkan itu dapatnya min 5. Nah, kalau dikalikan itu dapatnya adalah min 6. Nah, berapa angkanya? Ya, berarti angkanya adalah min 6 dan positif 1. Kenapa? Karena min 6 ditambah 1 itu hasilnya negatif 5, dan ketika min 6 dikalikan 1 itu hasilnya negatif 6. Nah, kalau udah dapat 2 angka gini terus gimana gitu? Kalau udah dapat 2 angka, nah kalian bikin seperti ini. Nah, di mana masing-masing faktornya di sini punya X ya. Nah, kemudian min 6-nya kita taruh di depan dan satunya kita taruh di belakang. Ini boleh ditukar. Jadi mau satunya yang di depan boleh, kemudian min 6-nya di sini juga boleh. Yang jelas 6-nya dia di sini karena negatif berarti harus negatif gitu. Misalkan kalian taruh di sini 6-nya berarti min 6 di sini. Jadi X plus 1 terus X min 6 itu boleh. Nggak apa-apa. Oke, nah kalau udah seperti ini, nah berarti ini kalian pisah. Nah, kalian bikin X min 6 di sini sama dengan 0, dan yang X plus 1 di sini juga kita nolkan. Nah, sehingga X min 6 sama dengan 0, berarti kan berapa angka yang dikurangi 6 jadinya 0 gitu. Berarti X-nya adalah 6. Gitu juga dengan di sini. Berapa angka yang ketika ditambah 1 hasilnya 0. Nah, jelas X-nya berarti adalah min 1. Kayak gitu ya, sehingga akar-akar persamaan kuadratnya berarti itu adalah min 1,6. Nanti kalian menuliskannya dengan HP gitu, atau himpunan penyelesaian. Nah, himpunan penyelesaiannya kalian bikin dengan kurung kurawal. Nah, kemudian angkanya kalian tulis mulai dari yang kecil. Oke, karena di sini 6 dan min 1, maka yang kecil kan min 1 ya. Berarti saya tulis di sini min 1 dulu, baru si 6. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah dengan 3 sama dengan 0. Nah, ini kan berarti A-nya dia bukan 1 ya. A-nya tidak sama dengan 1, maka
Nah, caranya sama sih, kita masih mencari dua angka apabila kita jumlahkan dapatnya B gitu. Nah, namun untuk angka yang dikaliin itu di sini kalian 2 kali 3 gitu. Jadi kalian 2 kali 3 berapa sih? 6 ya. Nah, berarti kalian cari dua angka apabila dijumlahkan dapatnya si ini. Nah, si B kalau dikalikan dapatnya adalah si A kali C gitu. Nah, berarti berapa angkanya? Iya, berarti angkanya adalah -1 dan -6. Kenapa? Karena -1 ditambah -6 itu hasilnya -7, dan ketika -1 dikalikan -6 itu hasilnya adalah +6. Nah, setelah itu, kita masukkan nih. Nah, karena di sini kan dari 2x kuadrat ya. Karena dari 2x kuadrat, maka untuk di masing-masing kurungnya, di sini kita berikan 2x dulu. Oke. Setelah itu kita masukkan si angkanya ini tadi, -1 dan -6. Ini juga bebas, bisa ditukar -1 dan -6-nya. Nah, kalau udah seperti ini, kalian cari dulu sebelum menyederhanakan, silakan kalian cari mana yang bisa dibagi dengan angka yang sama. Nah, 2x dengan 1 ini bisa nggak kita bagi dengan angka yang sama? Tidak, karena mereka sudah paling kecil gitu. Nah, kalau 2x min 6 bisa nggak kita bagi dengan angka yang sama? Oh, ternyata bisa nih, sama-sama bisa kita bagi 2 nih, 2 dan 6-nya. Oke, berarti kita sederhanakan ya, kita bagi dengan 2. 2x kita bagi 2, hasilnya x, dan -6 kita bagi 2, sehingga jadinya -3. Oke, lalu kita nolkan, berarti 2x min 1 sama dengan 0, dan x min 3 sama dengan 0. Sehingga di sini X-nya di sini sama dengan -1. Maaf, ini kurang sedikit. Oke, di sini ini -1/2 ya. Sorry, saya salah tulis ini. Per 2. Nah, kemudian kalau di sini X-nya sama dengan +3. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini 1/2, berarti 1/2, saya coret aja, saya ganti. 1/2,3. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Oke, bisa dimengerti ya sampai di sini ya. Oke. Lanjut ke contoh yang ketiga, di sini ada 4x kuadrat dikurangi dengan x. Oke, kita kurangi dengan x. Nah, kita hapus dulu. Oke, 4x kuadrat dikurangi x sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau kita menemukan bentuk yang seperti ini nih? Nah, kalau kalian menemukan bentuk yang seperti ini, nah ini kita simpel saja karena tidak ada C-nya ya. Karena tidak ada C-nya berarti kita tinggal mengeluarkan atau mencari dari si 4x kuadrat min x. Nah, kita lihat di sini kebetulan mereka dua-duanya kan punya unsur x ya. Ini ada x-nya, ini juga ada x-nya. Nah, maka dari itu kita bisa keluarkan si x-nya. Oke. Nah, dari si 4x kuadrat, ini kan berarti artinya adalah 4 kali x gitu kan. Nah, kalau kita keluarkan x-nya 1, berarti otomatis di sini sisa si 4x saja. Kemudian kalau di sini min 1 nih, min 1x ya ini ya, min 1x. Nah, kita keluarkan x-nya, berarti tinggal siapa di sini? Iya, tinggal min 1. Oke, sama dengan 0. Nah, dari sini karena sudah ada dua faktor ya, ada x dan 4x min 1 gitu. Jadi yang x-nya kita nolkan dan yang 4x min 1 di sini juga kita nolkan. Oke, sehingga x di sini sama dengan 0 dan yang 4x di sini min 1-nya kita pindah jadi +1, sorry ini +1. Kemudian x sama dengan 1/4 ya. Oke, sehingga jadinya sehingga dia. Oke, di sini +1, jadi ini nggak ada negatifnya. Nah, kemudian HP-nya pun otomatis
0,1/4. Nah, seperti ini. Oke. Nah, oke, saya harap kalian paham ya sampai di sini. Oke, nah ya sekarang kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu dengan menentukan rumus ABC. Menentukan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Oke, nah untuk bentuk umumnya masih sama seperti ini, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kemudian rumusnya untuk mencari x1 dan 2-nya, nah kita pakai kayak gini nih. Min b, kemudian plus minus akar dari b kuadrat min 4ac per 2a. Contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Nah, di sini ada suatu persamaan. Nah, sebelum kita masuk ke rumus ABC, kita bedah dulu siapa A, siapa B, dan siapa C-nya. Nah, A-nya otomatis di sini adalah si, iya, A-nya adalah 1. B-nya adalah si 5. C-nya adalah min 6. Nah, setelah itu kita masukkan ke sini. Min B. Oke, min B. Emang rumusnya negatif ya gitu. Jadi ketika si B-nya positif, maka dia malah jadi negatif gitu. Tapi kalau misalkan di sini B-nya negatif, berarti dia malah jadi positif karena negatif ketemu negatif kan jadinya positif. Oke, negatif 5 plus minus B kuadrat. Oke, berarti 5 kuadrat. Dikurangi 4AC. Nah, 4, kemudian A-nya kan 1. Kita masukkan 1, C-nya adalah min 6. Kita masukkan min 6. Kemudian per 2A. 2 kali 1. Oke, lanjut min 5. Di sini tetap min 5. Kemudian kita selesaikan yang dalam kurung terlebih dahulu. Nah, yang 5 kuadrat kita hitung jadi 24. Kemudian yang negatif 4 kali 1 kali negatif 6 ini juga kita hitung, berarti sehingga jadi plus 24. Setelah itu kita bagi dengan 2 kali 1, yaitu 2. Nah, ini negatif 5, kemudian 25 tambah 24 itu kan 49 ya. Nah, per 2. Nah, akar dari 49 berapa? 7. Nah, kalau kalian udah sampai di tahap seperti ini, maksudnya sudah masing-masing ya, tidak ada yang perlu dihitung lagi dari per sukunya 3 ini gitu. Nah, maka lanjut kita pecah. Kita pecah si X1 dengan X2-nya. Kan di sini ada plus minus nih. Maka X1-nya kita ambil yang plus, X2-nya kita ambil yang minus. Sehingga X1 adalah min 5 tambah 7 per 2. Nah, min 5 tambah 7 kan 2 ya, berarti 2 per 2 sama dengan 1. Kemudian X2-nya adalah min 5 min 7 per 2. Nah, min 5 min 7 jadinya min 12 bagi 2, hasilnya adalah min 6. Oke. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ini untuk 3 materi ya. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini nanti latihannya itu cukup hanya yang nomor 1 saja, latihan 1. Ini bisa kalian kerjakan 1-7, kemudian bisa kalian kumpulkan ke kolom di Google Classroom yang tersebut. Oke, baik, itu saja pelajaran pada hari ini. Nanti apabila ada pertanyaan bisa kalian hubungi saya, bisa via Japri ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.